Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, saya Zufal Aulia Hanif dengan nomor NPM 2204010014 Dan saya, Fadila Hairunisa dengan NPM 2204010015 akan memaparkan tentang pemikiran tokoh pendidikan dunia Rabindranath Tagore dan Maria Montessori. Berikut adalah pembahasannya. Baik teman-teman, saya akan menerangkan tentang biografi Rabindranath Tagore. Biografi beliau. Rabindranath Tagore adalah sastrawan India yang termasyhur. Rabindranath lahir di Jorasanko, Kalkuta, India pada tanggal 7 Mei 1861. Ia dibesarkan oleh keluarga seni. Ia adalah anak bungsu dari 14 bersaudara. Lahir sebagai keturunan Brahmo, Tagore dikenal sebagai seorang Brahma Samaj, penyair, dermawan, pelukis, dan sastrawan. Dia adalah orang pertama yang mendapat hadiah Nobel Sastra, baru disusul dua sastrawan dari Jepang, yang bernama Kawabata Yasunari dan Kenzaburo Oe. Ayah Rabindranath Tagore, Dede Brindranath Tagore, adalah pemimpin sekte Hindu yang sangat besar dan disegani di Bengali. Ibunya adalah Sarada Devi, sedangkan kakek Tagore, Dewakanath Tagore, adalah seorang ilmuwan terpandang yang menguasai dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan juga Persia. Kombinasi itu pula yang menyumbang kearifan pada Rabindranath muda. Pengetahuan sang Sakerta digabung dengan Islam yang ditukar oleh seorang kakek. Ditambah juga literatur filsafat membuat pemikiran Tagore begitu mendalam dan berpengaruh. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pendekatan pemikiran Rabindranath Tagore di dunia pendidikan. Yang pertama, open air education. Yang kedua, pembelajaran dengan 5 indera. Dan yang ketiga, muatan kurikulum yang mempersatukan. Yang pertama, open air education. Tagore merasa bahwa pembelajaran seyogyanya berpusat pada alam dengan kelas-kelas yang diadakan di ruangan terbuka, open air education. Ia tidak sepakat dengan ruangan kelas yang dibatasi dengan tembok karena menurutnya itu merepresentasikan pemikiran yang terkekang oleh kondisi. Alasan besar mengapa Tagore mempercayai open air education adalah supaya setiap siswa dapat belajar menghargai alam, mengapresiasi betapa indahnya tumbuhan di sekeliling mereka, menikmati keberagaman fauna yang ada, dan di saat yang sama menghormati perubahan-perubahan alam atau musim yang terjadi. Koran The Hindu menulis bahwa pada zaman Tagore, kelas-kelas diadakan di ruang terbuka di bawah rimbunnya pepohonan mangga dan di mana murid serta guru masih berpergian dengan sepeda untuk mengurangi polusi. Sampai saat ini, open air education masih terjadi bahkan di tengah-tengah pandemi saat ini. Yang kedua, pembelajaran dengan 5 indera. Dalam filosofi pendidikan Tagore, perkembangan panca indera sangat penting dengan perkembangan kognitif, musik, literatur, karya seni, pertunjukan tari, dan drama diberikan perhatian yang besar di lingkungan sekolah. Para pelajar di Santiniketan didorong untuk menerbitkan karya mereka baik dalam bentuk tulisan atau gambar pada majalah. Anak-anak diajak untuk melanjutkan ide mereka dalam lukisan dan seni rupa, dan banyak belajar dari seniman dan penulis yang berkunjung. Beberapa kali Tagore dicatat mengundang seniman dan cendekiawan dari daerah lain di India dan belahan dunia lainnya untuk tinggal bersama di Santiniketan untuk
membagikan pengalaman dan nilai mereka kepada para pelajar di Visva Bharati. Yang ketiga, muatan kurikulum yang mempersatukan. Pada muatan kurikulum, Tagore menekankan pendekatan yang berbasis persatuan. Ia berpendapat bahwa daripada belajar mengenai bangsa yang menang atau perang dan kemudian mendominasi bangsa-bangsa lain, siswa lebih baik diprioritaskan untuk mempelajari kejadian-kejadian penting dalam sejarah yang mendobrak batasan sosial dan agama dan mempersatukan bangsa-bangsa. Para pelajar di Santiniketan didorong untuk menerbitkan karya mereka baik dalam bentuk tulisan atau gambar pada majalah. Anak-anak diajak untuk melanjutkan ide mereka dalam lukisan dan seni rupa dan banyak belajar dari seniman dan penulis yang berkunjung. Beberapa kali Tagore dicatat mengundang seniman dan cendekiawan di daerah lain di India dan belahan dunia lainnya untuk tinggal bersama di Santiniketan untuk membagikan pengalaman dan nilai mereka kepada para pelajar di Visva Bharati. Baik, saya akan menjelaskan karya-karya Rabindranath Tagore. Yang pertama ada novel dan non-fiksi, yang kedua ada musik dan seni rupa, yang ketiga drama dan teater, yang keempat cerita pendek, dan yang kelima ada puisi. Yang pertama, novel dan non-fiksi. Tagore menulis 8 novel dan 4 novel, yang termasuk Caturaga, Sesar Kapita, Char Adyai, dan Louka Dubi. Genre Baire, The Home and the World. Melalui kacamata nihil, seorang zamidar idealis bercerita tentang kebangkitan nasionalisme di India, terorisme dan semangat keagamaan dalam gerakan Swadesi. Sebuah ungkapan jujur dari seorang Tagore atas apa yang berkecamuk di hatinya. Tagore juga banyak menghasilkan karya non-fiksi yang dalam penulisannya banyak mengambil topik dari sejarah India hingga ilmu bahasa, linguistik, dan juga termasuk autobiografi, catatan esai, dan materi kuliah dan ceramah di berbagai belahan dunia yang kumpulkan dalam beberapa bagian di dalamnya adalah Lurop, Jatrir, Patro, Surat dari Eropa, dan Manuser Dharma Agama Manusia. Yang kedua, berikut adalah karya-karyanya, ada Caturaga, Char Adyai, Nokadubi, Serkopita. Yang kedua, ada musik dan seni rupa. Tagore juga seorang musisi dan pelukis yang berbakat, yang telah mencipta dan menulis sekitar 2.230 lagu. Termasuk di antaranya Rabindra Sangit Inggris Tagore Song, yang mana kini telah menjadi bagian dalam kebudayaan bangsa Bengali. Karya-karya musik Tagore tidak dapat dipisahkan begitu saja dari karya sastranya. Kebanyakan dari karya sastra tersebut menjadi lirik untuk lagu ciptaannya. Tagore jadi satu-satunya orang di dunia yang menulis dan mencipta 2 lagu kebangsaan bagi 2 negara yang berbeda, yakni India dan Bangladesh. Pada usia 16 tahun, Tagore mulai menggambar dan melukis. Pameran-pameran lukisannya banyak menuai sukses yang dimulai saat tampil dalam pameran di Perancis atas desakan para seniman yang ditemui di Perancis bagian selatan. Dilangsungkan di seluruh daratan Eropa. Tagore yang sepertinya menderita protanopia, dalam kasus Tagore kurang dalam melihat warna merah dan hijau, melukis dengan gaya yang indah dalam keindahannya dan pemilihan warnanya. Berikut adalah karya beliau, ada Gadis Menari, Tak Bertanggal, Tinta dan Kertas, dan ada Topeng Malangan dari New Ireland, Papua Nugini, pastel warna. Yang ketiga ada drama dan teater.
Pengalaman Tagore di dunia teater dimulai pada usia 16 tahun. Saat itu ia mendapat peran utama dalam karya adaptasi yang berjudul Moliere's Le Bourgeois Gentilhomme yang merupakan arahan dari saudaranya sendiri, Joyotrindranath. Saat menginjak usia 20 tahun, ia menulis karya drama opera yang pertama kali, Valmiki Pratibha, Sang Jenius Valmiki, yang menceritakan bagaimana seorang bandit Valmiki memperbaiki hidupnya, mendapat anugerah dari Saraswati dan mengubah Ramayana. Kemudian, Tagore makin bersemangat menggali berbagai aspek dalam seni drama dan teater. Karya-karya yang lainnya adalah Citragada, Raja Maharkela. Seni drama dan tari yang bisa disebut sendra tari berdasarkan dari karya Tagore biasanya dikenal dengan istilah Rabindranitra. Berikut adalah karyanya, ada Mayarhela, Citragada. Yang keempat ada cerita pendek. Karya Nadalal Bose yang merupakan ilustrasi dari karya cerpen Tagore yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris berjudul The Hero, diterbitkan pada 1913 oleh Macmillan pada masa 4 tahun dari 1891 hingga 1895, dikenal sebagai periode Sadhana, salah satu nama majalah yang diterbitkan oleh Tagore. Pada masa ini merupakan masa paling produktif dalam berkarya, menghasilkan lebih dari setengah karya yang dikemas dan dalam 3 volume Kalpakucha, yang merupakan kumpulan karya cerita, memuat 84 karya. Sebagaimana ceritanya merupakan cerminan Tagore atas kehidupan dan lingkungannya, dituangkan dalam ide-ide modern dan potongan-potongan cerita yang dirajut dalam pikiran sebagai sebuah cerita utuh dan mengenaskan. Ini ada Nadlal Bose. Yang kelima, puisi. Sajak dan puisi karya Tagore sangat bervariasi dalam gaya, dari gaya klasik formal hingga gaya jenaka, penuh khayal maupun riang gembira. Meneruskan aliran yang didirikan Bujangga Bujangga Vaisnava pada abad 15-16. Tagore juga mendapat pengaruh unsur kebatinan dari para RSI Bujangga, termasuk dari Visa yang menulis Upanishad, Bhakta, Sufi, Mistik, Kabir, dan Pamprasad. Karya lain yang patut dicatat adalah Manasi, Sonartori, Golden Boot, Bakalah, Wild Geese. Judulnya merupakan metafora untuk perpindahan jiwa, dan Purobi. Sonartori merupakan karya puisi yang paling terkenal. Suno Nodirtiri Roinupori atau Jahachono Lo Sahartori. Semua yang telah kucapai telah dibawa perahu emas, tinggal aku yang berada di belakang. Bagaimanapun juga, Gilitali merupakan karya yang dikenal membawa Tagore meraih penghargaan Nobel dan sastra. Lanjut, ini adalah karya-karya beliau, ada Laka, Sonartori, Manasi. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang biografi Maria Montessori. Maria lahir pada tanggal 31 Maret 1870 Chiaravel, Marseille, Italia. Beliau selama 2 tahun memimpin bagian perawatan anak-anak lemah ingatan dan idiot pada sebuah klinik psikiatri di Roma. Beliau berkebangsaan Italia dan bersekolah di jurusan kedokteran Universitas Roma La Sapienza. Di sini ia melihat bahwa untuk memelihara anak diperlukan ilmu pendidikan dan ilmu jiwa.
Untuk itu, kemudian ia belajar ilmu mendidik ilmu jiwa. Lalu ia mengikuti E. Seguin, seorang dokter dan guru di Prancis. Beliau bekerja sebagai pendidik dan dokter. Beliau memiliki satu anak, yakni Mario Montessori SR. Ayahnya bernama Alessandro Montessori, berusia 33 tahun saat Maria dilahirkan. Alessandro bekerja sebagai pegawai Kementerian Keuangan di pabrik tembakau yang dijalankan oleh pemerintah Italia. Ibunya Renilde Stoppani, 25 tahun, memiliki latar belakang yang saat itu merupakan cucu ponakan seorang geologiwan Italia, Antonio Stoppani. Kemudian saya akan menjelaskan tentang prinsip metode pendidikan Maria Montessori tentang PAUD. Yang pertama adalah kebebasan metode, yang kedua kemandirian, yang ketiga penghapusan hadiah dan bentuk-bentuk hukuman luar, dan yang terakhir adalah disiplin. Yang pertama, kebebasan metode. Dalam konteks anak, kebebasan di sini adalah kebutuhan untuk menyempurnakan gerakan-gerakan yang lebih kompleks yang membutuhkan organisasi otot lebih baik. Maka kebebasan apa saja yang harus diberikan pembimbing kepada anak dalam lingkungan, yakni yang pertama adalah kebebasan bergerak. Anak diberi kebebasan untuk bergerak kemana saja, baik di dalam ruangan maupun di lingkungan luar. Yang kedua adalah kebebasan memilih. Kebebasan memilih. Anak bebas untuk memilih aktivitasnya sendiri dalam kelas. Yang ketiga adalah kebebasan berbicara. Anak bebas berbicara. Dan yang keempat, kebebasan untuk tumbuh. Anak memiliki kebebasan untuk tumbuh dan mengembangkan kemampuan mental dalam lingkungannya. Yang kelima, bebas untuk menyayangi dan disayangi. Yang keenam, bebas dari bahaya. Anak diberi pengetahuan melalui pelatihan bagaimana membawa barang mainan dengan cara yang benar. Yang ketujuh, bebas dari persaingan. Tidak ada kompetisi, hadiah, atau hukuman dalam metode Montessori. Motivasi intrinsik mereka lah yang mendorong dirinya untuk melakukan aktivitas terbaik. Kepuasan mereka adalah berhasilnya kegiatan yang sudah terselesaikan secara tuntas. Yang kedelapan, bebas dari tekanan. Anak tidak dipaksa untuk melakukan hal yang tidak disukainya atau suatu hal yang belum sesuai dengan usianya. Anak diberi tugas sesuai perkembangan diri dan kecepatan dirinya. Anak tidak diharuskan dapat mencapai sesuatu dengan sempurna dan tidak diharuskan untuk mencapai sesuatu yang disamakan dengan teman lainnya. Meskipun anak diberi kebebasan, namun ada batasan ataupun arahan dalam pemberian aktivitas pada anak. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, anak bebas untuk melakukan aktivitas apapun selagi tidak melanggar dan merampas hak orang lain. Anak harus bisa menghormati orang lain. Yang kedua, menghormati barang mainan atau alat peraga. Yang ketiga, menghormati lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Yang keempat, menghormati diri sendiri. Anak diarahkan dapat menghargai dirinya sendiri, yaitu dengan diarahkan bahwa setiap menjaga diri dengan baik secara fisik maupun psikis. Yang kedua adalah kemandirian. Kemandirian adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh diri sendiri. Seorang bisa menjadi bebas karena ia mandiri. Karenanya manifestasi aktif pertama dari kemerdekaan individu anak harus dipandu dengan baik. Sehingga melalui kegiatan ini anak dapat mencapai kemandirian. Misal seorang anak yang disapih
tidak lain adalah usaha untuk menjadikan anak tumbuh mandiri, tidak bergantung pada ASI yang diberikan oleh ibunya, melainkan anak bisa memilih beragam makanan lainnya, memilih makanan yang disukainya. Metode Montessori memelihara kemandirian ini melalui dua cara. Yang pertama, dalam jangka pendek, maksudnya memberikan kebebasan dan kemandirian dalam belajar. Yang kedua, dalam jangka panjang, metode ini membantu anak untuk memperoleh perangkat yang dibutuhkan dalam hidup, yaitu keterampilan dan kemampuan yang mampu memperluas pilihan hidup seseorang serta membuatnya bebas dari ketergantungan terhadap orang lain. Mohon maaf karena di sini hujan, karena suara saya juga kurang keras, jadi mohon maaf ya. Yang ketiga, penghapusan hadiah dan bentuk-bentuk hukuman luar. Metode Montessori tidak menggunakan bentuk hadiah ketika anak mendapatkan keberhasilan dalam aktivitasnya, karena menurut Maria Montessori, hadiah-hadiah dan bentuk hukuman akan menyusul secara alami. Manusia yang disiplin melalui kemerdekaan mulai menginginkan kesejatian, dan satu-satunya hadiah adalah kemunculan kekuatan dan kemerdekaan manusia di dalam jiwanya, yang menjadi sumber daya bagi aktivitas-aktivitasnya. Ketika diaplikasikan pada anak-anak, maka pengarahannya berupa memberikan kebebasan agar anak beraktivitas. Saat anak melakukan kesalahan, maka anak menyadarinya dan memperbaiki kesalahannya. Kesalahan tersebut dijadikan sebagai proses pembelajaran dalam hidupnya. Hal ini merupakan motivasi intrinsik yang akan tertanam dalam memori anak lebih lama jika dibandingkan dengan hadiah ekstrinsik yang hanya terasa sesaat. Menurut Montessori, menumbuhkan motivasi anak secara tepat yaitu menggunakan kesalahan, pengulangan, pengevaluasian, hadiah ekstrinsik. Yang keempat yaitu disiplin. Disiplin harus muncul melalui kemerdekaan. Kemerdekaan adalah kegiatan. Ini adalah sebuah prinsip besar. Jika disiplin dilandaskan pada kemerdekaan atau kebebasan, maka disiplin itu sendiri harus bersifat aktif. Disiplin itu bukan ketika seseorang dibuat diam seperti orang bisu dan dibuat tak bergerak seperti orang yang lumpuh. Cara seperti itu bukan arti disiplin dan mendisiplinkan, tetapi memilihkan. Prinsip-prinsip semacam ini harus ditempatkan di sekolah dan di rumah, karena hal ini bermanfaat untuk anak-anak yang sedang memperlihatkan manifestasi psikis pertama dalam kehidupan mereka. Maka agar setiap tindakan pembimbing dapat mujarab, maka tindakannya itu harus yang cenderung membantu menuju penjabaran yang utuh dari kehidupan. Agar menjadi berguna, harus dihindari kegiatan yang menghalangi gerakan-gerakan yang spontan, dan pengembangan tugas-tugas secara sewenang-wenang. Pembimbing pun tentu paham bagaimana mendisiplinkan anak. Baik, karya-karya Maria Montessori. Yang pertama ada The Montessori Method. Yang kedua ada Metodo della Pedagogia Scientifica. Yang keempat ada Antropologia Pedagogica. Yang keempat ada Dr. Montessori's Own Handbook. Yang keempat The Child. Ada Montessori, nih bukunya ada Segherto degli Faggia, Formazione dell'uomo, The Abborbment, L'Educazione e Pace, The Elephant Laborlesson. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan salah dalam bertingkah laku. Sekian dari kami.
Syukron. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.